Ngeri, Zionis digerogoti azab tiap hari. Inilah apa yang terjadi bagi bangsa penindas yang lemah, meskipun kini masih saling antara Israel dan Palestina, namun serangan lain juga datang dari Yang Maha Kuasa bagi kaum penjajah. Bagaimana tidak, alam pun ikut marah pada tindakan warga Israel, tentaranya hingga pemerintahannya yang kejam. Azab ataupun karma mengguncang tanah Zionis ini. Sementara itu, Allah akan membakar hati mereka, ujar ulama asal Kuwait Nabil Ali Al-Awad yang punya 8,6 juta pengikut di Twitter. Seperti dilansir Arutz Zeva, dia akan membakar rumah mereka, uang dan kuburan mereka karena apa yang sudah mereka lakukan kepada kaum beriman. Lanjut Awad. Ulama Kuwait yang lain Misari Rashid Al-Afasi yang punya 11,6 juta pengikut di Twitter menulis kicauan yang mensyukuri kebakaran itu. Sementara itu juru bicara kantor Perdana Menteri untuk media Arab Ofir Gendelman mengecam fenomena ini. Di sisi lain, fenomena alam tidak biasa membuat gempar Israel. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di parkiran pusat medis Shaare Zedek di Yerusalem menelan atau membuat sejumlah mobil yang diparkir terperosok. Lubang itu diduga telah terbentuk sebagai hasil pekerjaan konstruksi di dekatnya untuk rute baru di pintu masuk Yerusalem. Menurut laporan media berbahasa Ibrani, sebuah terowongan yang sedang dibangun yang juga berada di bawah rumah sakit dan tempat parkir tampaknya sebagian runtuh. Bahkan sebuah video dari insiden itu menunjukkan beberapa mobil jatuh ke dalam lubang besar ketika tempat parkir terbuka tanpa peringatan sebelumnya. Warga Israel yang berada ketakutan dan fenomena itu tidak biasa. Ajab pemerintah Israel yang anti-Palestina. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dapat berkuasa sepenuhnya sama halnya dengan pemerintah dan para pejabat Israel. Tidak begitu pun dengan Amerika atas segalanya yang dimiliki oleh negara itu. Tidak mampu membuatnya terbebas dari kekuatan yang alami dan lebih besar yang ada di muka bumi ini. Rentetan ajab bagi penguasa zalim yang anti-Palestina pun menggerogoti para pemerintahan elit Zionis. Tidak hanya azab, namun depresi berat juga membunuh mereka. Tidak segan ada yang kritis hingga koma, puluhan tahun dan beberapa penyakit lainnya yang mengerikan. Inilah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Balasan pun tiba pada seluruh orang yang kejam, pada orang-orang tidak berdosa. Bahkan mantan perwira Israel mengatakan jika negaranya akan segera runtuh dalam 3 tahun ke depan. Di sisi lain, sementara rakyat Palestina menderita karena diserbu tentara Israel demi mempertahankan Al-Aqsa, rakyat Israel pesta pora di sebuah bar di Tel Aviv. Ketika sedang berdansa, tiba-tiba tanah terbuka, orang-orang tertelan masuk ke dalam. Allah sudah murka dengan kaum Yahudi. Sementara itu, pihak militer Israel dilaporkan sempat mengevakuasi 120 pasukannya yang terlibat dalam penyerangan jemaah di Masjid Al-Aqsa. Hal ini dilaporkan terjadi karena hampir sebagian besar tentara Israel terserang penyakit aneh. Menurut laporan PIJ yang dilansir dari wajibbaca.com, 120 tentara Israel yang dievakuasi ke rumah sakit dilaporkan terserang penyakit kulit. Bahkan beberapa tentara ada yang kulitnya mulai kelihatan gosong. Pihak militer telah melakukan investigasi terkait peristiwa ini, memutuskan mengisolasi pangkalan militer tersebut karena khawatir penyakit ini menyebar. Hal ini juga untuk mencegah agar para tentara tidak keluar dari pangkalan. Beberapa media Israel menambahkan jika para spesialis dan pakar kesehatan juga didatangkan untuk membahas dan menyelidiki peristiwa ini. Sebagai upaya untuk mengisolasi penyakit dan menghentikan penyebarannya, mereka mengirim sampel darah para tentara yang terjangkit ke laboratorium medis untuk menentukan identitas penyakit dan dari mana sumbernya. Di sisi lain, mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon terkenal bertangan besi dan kejam terhadap rakyat Palestina saat berkuasa. Namun nasibnya berakhir tragis dengan terserang stroke, 8 tahun, tewas membusuk di rumah sakit. Dia meninggal saat berusia 85 tahun setelah mengalami koma sejak 2006 saat stroke membuat dia lumpuh di puncak kekuasaan politiknya.
siap mengerahkan pasukan ke wilayah Yerusalem dan bahkan bisa diberangkatkan malam ini juga. Palestina kapanpun jika diperlukan, langkah Raja Abdullah II sampaikan menyikapi niatan Israel yang berniat mengubah status Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Raja Abdullah II menyatakan kekhawatirannya atas sejumlah pihak di Israel yang mendorong perubahan status di Yerusalem. Sebab Yordania yang merupakan wali atau penjaga situs umat Muslim dan Kristen di Yerusalem, termasuk Al-Aqsa, merasa perlu bersiap jika hal ini terjadi. Jika orang ingin terlibat konflik dengan kami cukup siap, kata Raja Abdullah II kepada reporter CNN Beck Anderson. Saya selalu percaya bahwa mari kita lihat dari gelas tengah penuh, tetapi kami memiliki batasan tertentu, dan jika orang ingin mendorong batasan itu, maka kami akan menghadapinya, paparnya menambahkan. Meski begitu, Raja Abdullah II tak mau merinci respon apa yang akan Yordania lakukan. Kota tersebut juga merupakan pusat konflik antara Israel dan Palestina, maka ribuan pasukan dari Raja Yordania siap tempur. Sementara itu, Israel dorong perubahan status Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Naiknya Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel membuat beberapa pihak merasa khawatir, sebab Netanyahu merebut ataupun merekrut beberapa orang yang merupakan barisan ekstrem kanan Israel untuk masuk ke pemerintahannya. Salah satu tokoh paling kontroversial yang masuk jajaran kabinet Netanyahu adalah Itamar Ben-Gvir. Dia akan menduduki posisi sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel yang ikut mencakup urusan penegakan hukum di Yerusalem. Rekam jejak Griff sendiri cukup negatif sebab dia pernah menyulut terjadinya kekerasan warga Palestina dan keturunan Arab di Israel. Dia juga pernah menjadi terdakwa karena menyulut sentimen rasis, anti-Arab, dan mendukung gerakan terorisme. Ben-Gvir juga selama ini secara terbuka menyerukan perubahan status quo di Yerusalem. Hal ini kian menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik Palestina-Israel yang tak kunjung reda, hingga masa depan hubungan Tel Aviv dengan negara Arab di kawasan dan negara Barat. Pada tahun 2022 adalah tahun yang cukup mengerikan bagi warga Palestina Israel, sebab bentrokan antara keduanya telah menjatuhkan banyak korban jiwa, bahkan korban jiwa yang tercatat tahun paling tinggi sepanjang konflik kedua negara tersebut terjadi.